Halo semua, jadi di sini Mr. Bemben ya, kita akan belajar tentang lingkaran, yaitu persamaan garis singgung lingkaran diketahui gradien. Jadi sebenarnya materi persamaan garis singgung ini ada 3 jenis, yaitu ada yang diketahui gradien, lalu diketahui titik pada lingkaran, lalu titik di luar lingkaran. Jadi begitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah lingkaran, ya, oke. Nah, lingkaran ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau diketahui sebuah garis singgung, nah gitu ya, garis singgung, oke. Makanya ini disebut titik singgung di sini ya. Nah, jadi bisa pula dia diketahui titik pada lingkaran, titik di luar lingkaran, gitu ya. Nah, atau diketahui bahwa garis ini mempunyai gradien tertentu gitu ya. Jadi M-nya ya. Nah, begitu. Nah, sekarang jadi ada 3 jenis. Kita akan bahas jenis yang pertama terlebih dahulu, diketahui gradien. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menentukan persamaan garis singgung ini jika diketahui gradien gitu ya. Nah, oke. Jadi misalkan kita punya lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Lalu kemudian garis singgungnya adalah y sama dengan mx plus c gitu ya. Berarti kita substitusikan saja nih y sama mx plus c ke sini begitu ya. Karena m sudah diketahui, berarti kita tinggal cari c nih gitu ya. Oke, jadi kalau disubstitusikan maka jadi begini. Y-nya ganti jadi mx plus c kuadrat gitu ya. Nah, lalu kita jabarkan jadi m kuadrat x kuadrat, oke, ditambah dengan ini kali ini jadi 2 mcx gitu ya. Lalu ditambah dengan ini kuadrat c kuadrat gitu ya. Nah, r kuadrat ini pindah ke kiri. Oke. Maka ini kalau kita tuliskan jadi 1 ditambah m kuadrat x kuadrat ya. Oke. Ini ada 2m gitu ya. Oke, 2mc x ditambah dengan c kuadrat dikurang r kuadrat. Nah, maka ini karena dia menyinggung, berarti dengan demikian ini harusnya d sama dengan 0 dong ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari di video kemarin tentang kedudukan garis dalam lingkaran ya. Jadi kedudukan garis dalam lingkaran, kalau garisnya kita masukkan ke dalam lingkaran, nanti akan diperoleh persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu d-nya diskriminannya harus 0 ya. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat, B-nya adalah 2MC, lalu C besarnya adalah C kuadrat kurang R kuadrat, gitu ya. Nah, lalu berarti D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, oke, sama dengan 0 ya. Nah, terus B kuadratnya apa nih? Berarti 2MC dikuadratkan nih. 2MC dikuadratkan. Oke, dikurangi dengan 4 kali A. A-nya 1 ditambah M kuadrat. Oke, C-nya adalah C kuadrat dikurangi R kuadrat, itu ya, sama dengan 0. Nah, kita kuadratkan dapat 4M kuadrat C kuadrat. Oke, ini kita mungkin kali pelangit terlebih dahulu, 1 kali C kuadrat gitu ya. Oke, lalu 1 kali min R kuadrat, M kuadrat kali C kuadrat, M kuadrat dikali min R kuadrat. Nah, begitu ya. Oke, maka kita bagi 4, maka 4-nya hilang. Oke. Nah, lalu maka diperoleh apa nih? Oke, di sini M kuadrat C kuadrat. Oke, ini minnya kali masuk ya. Oke. Lalu begitu ya. Oke. Nah, sekarang M kuadrat C kuadrat ini kan sama dengan yang ini ya. Oke, jadi 0. Maka ini jadi apa nih? Jadi R kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat, min C-nya pindah ke sana, maka jadi sama dengan C kuadrat. Oke, berarti C-nya adalah apa nih? C-nya adalah positif negatif akar dari R kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat. Kalau kita keluarkan R kuadrat, maka ini jadi 1 ditambah M kuadrat. Nah, oke, kalau kita akarkan, maka diperoleh C-nya adalah plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, begitu. Jadi, persamaan garis singgungnya itu adalah
Y sama dengan MX plus C. C-nya adalah ini. Berarti plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, ini sangat penting gitu ya. Jadi perlu dihafalkan gitu ya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran diketahui M gitu. Jadi kita tinggal masukkan M, tapi dengan kata lain kita harus cari R gitu ya, harus tahu cari R. Nah, tapi ini untuk adalah bersama lingkaran yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Gimana kalau dia titik pusatnya ini bukan 0,0 begitu ya. Nah, maka kita bisa pakai pergeseran nih. Jadi kalau titik pusatnya itu A, B, maka bersama lingkarannya jadi begini ya. Oke, jadi kenapa bisa begitu? Itu karena kita bisa menggeser, jadi pusat 0,0 itu bisa kita transformasi, ditranslasi gitu ya. Translasi dengan AB. Ya, sehingga pusatnya menjadi 0 ditambah A gitu ya. Dan 0 ditambah B. Berarti dengan kata lain, Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat, ini juga bisa kita translasi gitu ya, AB gitu ya. Nah, menjadi apa? Sekarang kita akan mencarinya, oke? Misalnya kita punya X, Y, itu kita translasi AB begitu ya. Maka ini akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B ya. Tapi ini kan adalah X aksen, Y aksen ya. Berarti dengan kata lain, X aksennya adalah X ditambah A, sedangkan Y aksennya adalah Y ditambah B. Sehingga X itu adalah X aksen dikurangin A, sedangkan Y adalah Y aksen dikurang B. Sehingga X dan Y ini kita masukkan ke ini. Nah, maka diperoleh apa? Jadi aslinya Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, maka berarti Y-nya kita ganti jadi Y aksen kurang B. Sedangkan X-nya kita ganti jadi X aksen kurang A. Oke, ini tetap nih. Oke, jadi apa kesimpulan kita? Jadi kesimpulan kita adalah bahwa kalau pusatnya adalah A, B, jadi pusatnya A, B itu ya, maka PGS-nya bersama garis singgungnya itu adalah Y dikurangin B sama dengan M X dikurangin A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, oke, jadi ini adalah bentuk yang lebih umum karena berlaku pula untuk lingkaran yang pusatnya A, B begitu. Oke, jadi kita akan menggunakan rumus ini, jadi harus dicatat gitu ya, untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas berikut ini. Oke. Nah, kita lihat soal ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama 3 yang bergradian akar 2. Oke, jadi untuk bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran, kita itu perlu mengetahui pusat dan jari-jari gitu. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3, maka berarti pusatnya itu adalah 0,0, sedangkan jari-jarinya adalah akar dari ini ya. Nah, begitu. Jadi sangat penting. Karena dia pusat 0,0, maka berarti PGS-nya itu adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan M. Oh ya, gradiennya kan akar 2 ya. Berarti M-nya dari soal itu diketahui M-nya adalah akar 2. Sehingga kita tinggal masukkan nih. Jadi Y sama dengan M, berarti akar 2 kali X plus minus R-nya akar 3 dikali akar dari 1 ditambah M kuadrat. M-nya akar 2, berarti M kuadratnya adalah 2 ya. Oke, 2. Nah, maka berarti Y sama dengan apa? Akar 2 X plus minus akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 ya. Nah, jadi ini jawabannya. Kenapa ada plus minus, Pak? Karena ada 2 garis singgung, yaitu Y sama dengan akar 2X ditambah 3. Satu lagi adalah Y sama dengan akar 2X dikurangin 3. Nah, begitu.
Oke, kenapa bisa ada dua ya? Itu kayaknya begini. Oke, misalnya kita punya lingkaran. Kalau garis singgungnya M-nya sekian, oke, maka pasti ada garis singgung lain yang sejajar dengan ini. Itu begini. Gitu ya. Jadi kedua garis ini sejajar. Nah, ini M, garis yang mempunyai M yang sama juga dan bersinggungan gitu ya. Nah, jadi pasti dia selalu ada dua jawaban ya, itu ya kalau gradien gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat soal ini nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat bla 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 yang sejajar dengan garis gini. Oke, jadi ceritanya itu ada sebuah lingkaran, oke. Nah, ini ada sebuah garis begitu ya. Dan garis itu bisa aja tidak memotong lingkaran ataupun dia bisa aja memotong lingkaran. Pokoknya intinya ada sebuah garis. Sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah bahwa kita hendak menemukan garis singgung yang sejajar dengan garis ini begitu ya. Nah, yang sejajar dengan garis ini misalnya begini. Satu lagi adalah yang begini. Ini sejajar semua ya, 3 garis ini. Nah, jadi 2 buah persamaan garis singgung ini yang mau kita cari. Ya, bagaimana begitu kan? Kita tahu bahwa karena dia sejajar, maka ini M ini semua sama nih. M ini semua sama. Berarti kalau kita mencari M atau gradien dari garis ini, maka otomatis ya gradien dari garis singgungnya kan begitu ya. Oke, karena dia sejajar. Nah, berarti dengan kata lain kita mencari M dari ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencari gradien dari suatu garis? Yaitu kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan mx plus c. Oke, maka yang di depan x ini adalah gradiennya ya. Oke, maka berarti kita tinggal pindah ruas. Jadi 2x dikurangin y tambah 3 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas ke kiri 2x-nya. Oke, maka ini jadi negatif 2x dan 3 jadi negatif 3. Karena di sini harus y, bukan negatif y atau apa y ya. Harus y gitu. Maka kita ngapain nih? Maka kita bagi dengan negatif 1. Makanya jadi y. Ini jadi 2. Ini jadi 3. Oke, maka kita tahu M-nya itu adalah 2. Nah, kemudian untuk bisa menentukan persamaan garis singgung, kita harus mencari pusat dan jajari. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangin 2x ditambah 4y dikurangin 1 sama 0. Gimana cara mencari pusat dan jajari? Nah, itu bisa ditonton caranya di video saya ya, tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, oke, jadi tinggal search saja di search ya, Mr. Ben bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Nah, sekarang ini kalau mencarinya ya berarti pusatnya adalah apa nih? Oke, jadi yang di depan x ini kita kalikan dengan negatif setengah. Oke, kali negatif setengah dapat 1. Lalu yang depan y kali dengan negatif setengah. Oke, ini kali negatif setengah maka dapat negatif 2. Oke, sudah dapat pusat. Nah, sekarang jajari bagaimana? Jajari adalah yang sudah kita temukan pusat itu masing-masing dikuadratkan lalu dijumlah. Nah, begitu ya. Jangan lupa kurangin dengan barang ini. Oke, dikurang dengan negatif 1. Begitu. Gitu ya. Oke, kita hitung jadi 1 ditambah 4 ditambah 1. Oke, karena negatif ketemu negatif positif ya. Oke, jadi dapatnya akar 6. Nah, maka sekarang gimana cara mencari PGS ya? Pakai rumus lah ya. Oke, jadi PGS-nya apa nih? Oke, jadi PGS-nya persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangin B sama dengan M. X dikurangin A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, jadi Y kurang B. B-nya pusat. Oke, berarti ini A, ini B ya. Oke, berarti B-nya adalah negatif 2. Oke. Begitu ya. M, X dikurangin A. A-nya 1. Oke, 1 plus minus R. R-nya berapa? Oke, R-nya adalah akar 6. Kali akar dari 1 ditambah M kuadrat. M kuadrat berarti 4. Karena M-nya 2. Oke, ini jadi tambah. Oke. Oh ya, M-nya berapa nih? Oke, lupa nih masukkan M-nya. Jadi M-nya tadi 2 ya, mestinya 2 ya. Oke, 2 kali masuk, maka jadi 2X kurang 2 gitu ya. Oke, plus minus akar 6, ini akar 5. Nah, begitu. Oke, jadi 2 pindah ke sana, jadi Y sama dengan 2X. Ini min 4, oke. Plus minus akar 30 ya. Nah, begitu. Oke, jadi sebenarnya ada 2 jawaban, yaitu Y sama dengan 2X kurang 4 plus akar 30. Satu lagi adalah Y sama dengan 2X kurang 4 kurang akar 30.
Nah, begitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi tentukan bersama lagi simbol lingkaran ini yang tegak lurus garis ini. Oke, kali ini tegak lurus nih. Jadi situasinya begini. Misalnya ini ada lingkaran ya. Oke. Nah, terus ini ada sebuah garis gini ya. Gini ya. Maka yang mau kita cari ada yang tegak lurus dengan ini, tapi nyinggung gitu ya. Nah, jadi begini. Nah, jadi ini tegak lurus gitu ya. Dan satu lagi begini. Nah, jadi ini tegak lurus begitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi yang mau kita cari adalah ini. Gitu ya. Tapi yang diketahui adalah M yang ini. Gimana caranya? Nah, kita tahu bahwa misalnya ini adalah M2. Berarti ini juga M2 ya, sama ya. Jadi kalau dia tegak lurus, kan hubungannya apa nih? Jadi M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1 ya. Atau M2-nya itu adalah negatif 1 per M1 gitu. Ya, artinya apa nih? Artinya M1 dibalik lalu kali min. Nah, begitu aja sih sebenarnya. Ya, mudah ya. Oke, berarti dengan kata lain kita pertama-tama kita cari tahu dulu nih. Jadi cari M2 gitu ya. Oke. Jadi cari M1 dulu ya. Oke, cari M1. Oke, cara carinya gimana? 4x ditambah 5y kurang 3 sama 0. Kita harus jadikan dia bentuk apa? Y sama dengan mx plus c. Masih ingat ya? Oke, jadi ini 4x sama negatif 3 pindah ruas ke kanan. Oke, maka jadi negatif 4x tambah 3. Betul ya? Tapi sini harus y, bukan 5y. Maka kita ngapain? Kita bagi sama 5. Sehingga jadi y, jadi min 4 per 5x ditambah dengan 3 bagi 5, 3 per 5. Nah, maka kita peroleh bahwa M1-nya itu adalah negatif 4 per 5. Nah, terus langkah berikutnya mencari M2. Oke, kalau cari M2 berarti tinggal dibalik kali min. Jadi M2-nya adalah ini dibalik, maka jadi 5 per 4. Lalu min dikali min. Oke, min dikali min jadi plus. Gitu ya. Oke, maka kita udah peroleh M-nya adalah 5 per 4. Nah, terus berikutnya ngapain lagi? Berikutnya cari pusat dan jajari gitu ya. Oke, pusat dan jajari. Ini mungkin saya geser ke kiri sedikit. Nah, gitu ya. Oke, sekarang mencari pusat dan jajari. A, B ya, dan R-nya gitu ya. Kan kita perlu A, B dan R. Oke, jadi lingkarannya apa nih? Lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangin 6x tambah 4y dikurangin 3 sama dengan 0. Oke, pusat berarti yang di depan x ini kali negatif setengah. Jadi 3 gitu ya. Ini depan y kali negatif setengah. Jadi negatif 2. Lalu R-nya apa? R-nya adalah ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan dikurangin sama barang ini. Nah. Oke, jadi ini ditambah jadi 16 ya. Akar dari 16 4. Jadi R-nya 4. Nah, baru kalau kita sudah dapat A, B sama R. Oke, maka kita tinggal masukkan ke PGS-nya. Oke, PGS-nya apa? Oke, Y dikurang B sama dengan M X kurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Oke, lama-lama hafal nih. Oke, jadi B-nya apa? B itu yang Y-nya ya. Jadi negatif 2. Jadi kurang negatif 2 gitu ya. Oke. M-nya berapa? M-nya M2 ya dipakai, makanya kenapa ini saya lingkarin biar ingat gitu ya. Jangan sampai kepake M1 ya. M2 jadi apa? 5 per 4. Oke, A-nya apa? A-nya 3. Jadi kurang 3. Oke. R-nya 4. Oke. 1 ditambah M kuadrat. Jadi ini dikuadratkan 25 per 16. Nah, gitu ya. Oke. Ini kurang ke bawah. Oke. Nah, maka sekarang kita jadikan ini min ketemu min jadi positif. Oke. Lalu ini kali masuk jadi 5 per 4 X. Ini 5 kali 3 kurang 15 per 4 gitu ya. Plus minus 4. Oke, ini 1 ditambah 25 per 16. Oke, 1 itu ya 16 per 16. Ya. Nah, maka berarti jadi apa nih? Jadi 41 gitu ya per 16. Oke. Maka ini 41
per 16. Oke. Akar dari 16 kan 4 ya. Nah, makanya jadi apa? Oke, ini saya hapus saja. Oke. Nah, ini. Oke, maka jadi Y ditambah 2 sama dengan 5 per 4 X. Oke, dikurangi 15 per 4 plus minus 4. Oke, akar 41 per akar 16, 4 ya. 4 ketemu 4 bagi 1 ya. Oke, lalu kemudian kita semua ini kali 4. Oke, maka ini jadi 4Y. Ini jadi 8. Oke, per 4 kali 4 coret jadi 5. 15 per 4 kali 4, 4 coret jadi 15. Nah, sekarang ini kalau kali 4, maka jadi begini. Nah, begitu ya. Oke, jadi 8 pindah, maka jadi ini pindah ke sana, maka jadi berapa nih? Jadi kurang 23 ya. Oke, plus minus 4 akar 41. Mungkin kayak gini udah cukup gitu ya. Nah, atau mungkin mau dijadikan bentuk implisit, maka berarti 0 sama dengan 5x ditambah 4y dikurangin 23 plus minus 4 akar 41. Nah, begitu ya. Oke, jadi ini adalah PGS-nya. Nah, jadi tidak terlalu susah ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi tentukan persamaan garis singgul lingkaran ini yang membentuk sudut pi per 6 radian dengan sumbu x positif. Oke, kita tahu bahwa pi per 6 radian itu pi radian itu berarti 180 derajat ya. Nah, gitu. Berarti sebenarnya sama aja dengan 30 derajat terhadap sumbu x positif. Nah, jadi kalau dia terhadap sumbu x positif, berarti dengan kata lain m-nya itu adalah tan dari sudutnya. Maka jadi tan dari 30 derajat, maka sepertiga akar 3 gitu ya. Oke. Nah, maka lebih mudah sih. Oh, udah sepertiga 3. Oke. Nah, sekarang x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, berarti kita sudah dapat m-nya ya. Oke. Sama dengan 25 ini berarti r-nya berapa? R-nya adalah 5 ya, karena akar dari 25. Oke, karena pusatnya 0,0, maka berarti PGS-nya itu pakai yang ini ya. Y sama dengan mx plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat. Nah, begitu. Oke, berarti Y sama dengan M. M-nya sepertiga akar 3. Oke, ditambah kurang plus minus R 5. Ini 1 ditambah M kuadrat. Oke, ini kalau dikuadratkan berapa nih? Sepertiga ya. Oke. Nah, maka sekarang gimana nih? Oke, berarti Y sama dengan sepertiga akar 3 X plus minus 5. Ini jadi 4 per 3 ya. Oke, maka jadi apa nih? Nah, ini akar 4 kan 2 ya. 2 kali 5, 10. Jadi 10 per akar 3 nih. Oke, rasionalkan kali akar 3 ke akar 3. Maka diperoleh Y sama dengan sepertiga akar 3X. Oke, plus minus 10 per 3 akar 3. Nah, itu ya. Oke, jadi inilah jawabannya. Soal ini ya. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita pelajari. Oke, sekian dan terima kasih.